Selamat pagi Lumajang, selamat pagi Indonesia, selamat berjumpa kembali dengan Budik Damber Lele Lumajang. Mohon maaf, sangat lama saya tidak update video, update lele Budik Damber ini ya. Ada dua alasan. Yang pertama, memang selama bulan puasa saya cukup sibuk ya, karena kesibukan di warung maupun cateringnya nyonya ya. Kemudian yang kedua, jujur saja lele saya itu habis kena penyakit kuning ya. Jadi saya tidak akan bikin video selama saya tidak menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah penyakit kuning pada lele ini. Jadi penyakit kuning ini memang harus diakui oleh para peternak lele menjadi momok paling menakutkan ya. Karena apa? Penyakit kuning ini bukan bakteri penyebabnya, tapi virus. Bayangkan kayak manusia aja kena virus kayak COVID itu bisa mati massal ya, apalagi lele ya, yang hidupnya di satu ember seperti ini, makan, berak, dan kencing di tempat yang sama ya. Jadi pada akhirnya saya menemukan solusi terbaik ya untuk lele ya, supaya tidak kena penyakit kuning. Kalau penanggulangannya, kalau sudah penyakit kuning, pisahkan aja yang kuning di ember sendiri ya, dan itu harus dilakukan setiap hari, kalau bisa setiap nguras ya, setiap nguras dipisah, pasti ada yang kuning lagi, bisa lagi satu ember. Nah yang kuning itu dipuasakan, jangan dikasih makan ya, dikasih antibiotik. Saya sudah beli antibiotik murah ya, antibiotik itu udah sampai 10.000, kasih antibiotik. Tapi antibiotiknya itu bukan membunuh virusnya loh ya. Ingat ya, virus itu tidak bisa dibunuh, karena virus itu menempel pada sistem kekebalan tubuh dari makhluk hidup tersebut. Kalau dikasih antibiotik itu tujuannya biar dia tidak terkena infeksi bakteri, supaya bisa menyembuhkannya. Kemudian dikasih blenderan bawang putih sama daun pepaya, dikit aja, bawang putihnya 2 siung dan daun pepayanya cukup 1 aja, direndam. Tapi ingat, harus diganti air ya, tetap ganti air, lebih sering malam, airnya juga tetap banyak, jangan dikit. Kalau dikit stres, kalau stres mati. Nah untuk yang masih tidak kuning itu ya, kita lakukan penggantian air lebih sering ya, jadi bisa 3-4 kali. Jadi kalau memang sudah kena penyakit kuning itu memang capek ya, ngurusnya itu jadi capek. Tapi saya tidak menyerah. Ini alhamdulillah sudah masuki hari ke 70. Memang jadinya lambat ya, banyak yang mati, pertumbuhannya lambat kalau sudah penyakit kuning. Nah ini yang saya mau bicarakan di sini adalah bagaimana mencegah penyakit kuning. Kenapa punya saya sampai kena penyakit kuning padahal sistemnya air bening ya? Ini namanya saya juga eksperimen ya, eksperimen di ember. Kalau di kolam besar udah saya tidak perlu update. Ini kalau di ember ya, kasih makan sama nguras atau mengganti air itu harus seiring sejalan ya. Ini supaya tidak kena penyakit kuning dan lelenya sehat. Ini lelenya sehat-sehat ya. Sekarang sudah ada yang kuning lagi. Jadi kalau ngasih makan sehari 2 kali, ganti air harus 2 kali. Itu sudah rumus baku ya. Jadi kalau saya kemarin eksperimen sampai 4 kali sehari ngasih makan, tapi ganti airnya 2 kali. Ini akibatnya. Jadi kotoran ikan lele ini kalau terlalu banyak dan terlalu lama, dia berubah menjadi amonia. Amonia itu racun. Nah racun ini mau tidak mau diserap oleh lele. Di dalam organ lele itu ada yang namanya hati atau hepar ya. Hepar itu gunanya untuk menyaring racun. Racunnya dirupakan menjadi empedu nantinya ya, keluarkan melalui empedu. Nah karena terlalu banyak dan terlalu sering, maka hatinya tidak kuat, akhirnya hatinya lemah dan
terinfeksi oleh virus. Jadilah maka penyakitnya penyakit kuning atau hepatitis ya. Jadi untuk mencegahnya adalah ganti air jam 7 misalkan ya, atau jam 6 ya. 1 jam kemudian dikasih makan. Kemudian nanti ganti air lagi jam 5 sore ya. Kasih makannya jam 6. Udah, jangan dikasih makan lagi ya. Besok lagi seperti itu. Insya Allah nggak akan terkena penyakit kuning ya kalau seperti itu ya. Jadi itu ya. Nah, saya tidak kapok melihara lele dalam ember karena saya ingin mengedukasi teman-teman bahwa kita tidak punya lahan pun kita bisa berkreasi, kita bisa aktivitas yang menghasilkan cuan. Nah, untuk itu saya sudah mempraktekkan ini yang belum 1 bulan ya. Saya susul supaya lele saya tidak putus ya. Ini belum 1 bulan. Ini saya praktekkan ganti air 2 kali, kasih makan 2 kali. Alhamdulillah hasilnya sehat. 1000 ekor ini saya jadikan 4 ember aja, tidak saya tambah. Saya tambah jadi ember kelima karena apa? Menurut penelitian saya, lele itu kalau temannya cuma dikit dalam ember itu malah kurang aktif gitu loh. Ini contohnya. Ini yang paling besar. Ini panen, besok saya panen ini ya. Ini saya kasih 1 ember cuman berapa, 10 atau berapa itu saya hitung ya, mendikit. Malah dia tidak aktif, tidak mau makan. Padahal yang lainnya sudah habis makannya semua, ya kan, semuanya habis ya. Jadi paling banyak nanti akan jadi 5 sampai panen ya. Saya praktekkan ganti air sehari 2 kali, makan 2 kali. Nah, cara memberi makan itu kita harus membuat takaran untuk 1 ember ini ya, itu jangan sampai ngasih 2 kali. Kasih yang cukup, yang banyak, kira-kira itu langsung semuanya ikut makan. Tapi kalau dikit nanti ditambah dikit lagi, tambah dikit lagi. Yang besar menang, yang kecil kalah. Nah, kalau langsung banyak mau tidak mau, yang besar juga kewalahan. Itu tekniknya ya. Ini kelihatannya sehat, angka kematiannya sangat kecil dan tidak ada yang kuning ya. Mudah-mudahan ini jadi eksperimen yang ketiga yang berhasil. Itu dulu dari saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterlambatan dalam upload video ya. Bagi Anda yang belum subscribe, tolong sudah di subscribe supaya Anda tidak ketinggalan jejak terhadap channel ini, channel yang bermanfaat untuk Anda yang ingin budidaya lele dalam ember. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga hari-hari Anda menyenangkan dan bahagia selalu bersama keluarga. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam budik damber.